Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Inovasi berkaitan dengan upaya inovasi dari PT Parak Technology and Innovation. Saya, Aprilia Gadis Fortuna, dengan belakang NIM 234 akan menjelaskan mengenai profil umum perusahaan PT Paragon. Profil utamanya adalah nama awalnya adalah PT Pusaka Tradisi Ibu, didirikan pada tahun 1985. Pendirinya adalah DRS Haji Subakat Hadi dan DRA Haji Nurhayati Subakat. Nama barunya adalah PT Paragon Technology and Innovation sejak tahun 2011. Kantor dan pabriknya ada di pabrik pertamanya ada di kawasan Industri Cibodas, Tangerang pada tahun 1990. Saat ini, PT Paragon telah memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi dalam 7 kawasan. Perkembang bisnisnya adalah ada awalnya PT Paragon memperproduksi perawatan rambut terutama untuk salon. Brandnya adalah Putri. Yang kedua, masuk ke industri kosmetik dengan brand Wardah pada tahun 1995. Kemudian, Wardah menjadi pionir kosmetik halal di Indonesia yang telah bersertifikat MUI pada tahun 1999. Sertifikat yang telah diraih PT Paragon yaitu ada GMP atau CPKB diraih pada tahun 2006. PT Paragon berganti nama menjadi PT Putri Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Teknologi Innovation pada tahun 2011. Yang yang berikutnya adalah brand yang dimiliki PT Paragon ada Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Kristalur by Wardah, Instaperfect, OMG, Taffy, Biodev, Ba Beyondly, Art Love Life, Labore, dan yang terakhir ada Wonderly. Jangkauan dan infrastrukturnya ada PT Paragon udah mempunyai 10.000 lebih karyawan dan 41 distributor center di Indonesia dan Malaysia. Sudah mempunyai lebih dari 1.600 produk dan 200 lebih CSR partners. Prestasi dan penghargaan yang diraih ada pertumbuhan bisnis yang udah diraih 16 kali lipat sejak 2010. Yang kemudian produknya terjual 6 produk unik, 6 produk per detik. Terus mempunyai penghargaan Top Brand, Indonesia Original Brand, Forbes Asian Woman Entrepreneur. Terus ada kontribusi sosial, yaitu ada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan programnya ada Wardah Inspiring Women. Yang kedua ada strategi inovasi. Strategi inovasi yang lama atau strategi yang sudah dijalani. Pertama, transformasi digital berbasis data atau data-driven digital transformation. Yang kedua, penerapan knowledge manajemen dalam riset dan inovasi produk. Yang ketiga, inovasi dalam pengalaman konsumen. Consumer Experience Innovation. Terus strategi inovasi baru atau new strategi. Yang pertama ada pengembangan produk berbasis keberlanjutan, sustainable product development. Yang kedua, kampanye
inklusivitas, dan kesetaraan dalam produk kecantikan. Yang ketiga, pendekatan holistik melalui brand baru Earth Love Life. Selanjutnya, inovasi produk. Yang pertama, ada merek dan produk unggulan. Nomor satu, Wardah, kosmetik halal. Yang kedua, makeover, kosmetik untuk ekspresi diri. Yang ketiga, Emina, skincare dan make up untuk remaja. Yang keempat, Kaf, perawatan pria halal. Yang kelima, Putri, perawatan rambut. Yang keenam, Kristalur, skincare anti-aging. Yang ketujuh, ada Insta Perfect, make up premium. Dan yang kedelapan adalah Pori, skincare untuk kulit sensitif. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Biodev, sabun antiseptik alami. PT Paragon Technology and Innovation atau Paragon Corp merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang dikenal dengan inovasi produk dan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan zaman. Inovasi dan kolaborasi, Paragon Corp berfokus pada pendekatan ilmiah dalam pengembangan produknya dan melakukan kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang selanjutnya B, komitmen terhadap keberlanjutan. Paragon mengusung konsep green cosmetic dengan menggunakan bahan alami, vegan, dan cruelty free, serta fokus pada inisiatif keberlanjutan seperti pengurangan konsumsi energi dan emisi karbon. Yang ketiga, ada ekosistem inovasi dan pendidikan. Paragon Corp membangun ekosistem inovasi melalui program internal dan menyelenggarakan Paragon Innovation Summit untuk mendorong lahirnya inovator muda di Indonesia. Itu IPA. Perkenalkan, saya Fitria Hidayatunisa dengan NIM 258. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi layanan pada PT Paragon Technology and Innovation. Inovasi layanan yang sudah ada di antaranya peningkatan pengalaman belanja melalui toko offline representatif, teknologi virtual makeup try-on, teknologi augmented reality untuk pelanggan yang berbelanja secara online dan di rumah, e-commerce dengan fitur AI, dan optimasi chatbot untuk respon chat yang lebih responsif. Yang kedua, ada personalisasi pengalaman belanja, dilakukan melalui personal shopper, menggunakan Kiskus Omnichannel Chat, menyediakan beauty advisor representatif untuk cek personal color pelanggan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk menciptakan definisi cantiknya masing-masing. Selanjutnya ada menyediakan layanan purna jual dengan layanan loyalitas seperti Wardah Beauty Ambassador, Makeover Loyalty Program, Emina Loyalty Program, dan banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi dalam rantai pasok dengan sistem Enterprise Resource Planning. Kemudian ada sistem manajemen transportasi untuk kemudahan dan efisiensi jalur pengiriman sehingga mendukung keberlanjutan. Kemudian ada penggunaan IoT atau Internet of Things dalam rantai pasoknya. Kemudian ada machine learning, di mana seluruh database akan diakumulasi di sana dan akan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam distribusi rantai pasok. Kemudian ada semua digitalisasi tersebut meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan operasional perusahaan. Selanjutnya, ada pengadaan workshop online maupun offline, seperti pelatihan Excel yang bekerja sama dengan Dibimbing ID, workshop kewirausahaan yang bekerja sama dengan UGM serta Kemendikbudristek, program pengembangan kapasitas dosen yang disebut Inspiring Lecturer by Paragon. Selain itu juga mengadakan webinar seperti rekrutmen proses berjudul How It's Done by Paragon untuk mahasiswa.
Kemudian ada pengembangan program corporate social responsibility dan pemberdayaan komunitas yang dapat memberikan manfaat lebih pada pelanggan, seperti Paragon Beauty Academy, Paragon Scholarship Program, kolaborasi dengan universitas, program klaster kesehatan yang bekerja sama dengan lembaga zakat nasional, serta program penghijauan. Selanjutnya ada pendekatan pemasaran digital yang inovatif, yaitu aktif mengembangkan pemasaran digital melalui kolaborasi dengan influencer, strategi kampanye digital yang lebih personal, menyasar target pasar dan interaktif, kolaborasi dengan platform e-commerce untuk pengalaman belanja yang lebih mulus. Untuk inovasi layanan terbaru, di antaranya yang pertama ada Skin Genomic Research yang menginisiasi penelitian genomik kulit untuk lebih memahami permasalahan kulit. Yang kedua ada Beauty Science Tech, di mana para Konpop rutin mengadakan acara ini dengan menghadirkan pengalaman beauty science dengan teknologi terkini seperti virtual reality untuk eksplorasi laboratorium para Konpop. Selanjutnya ada kolaborasi dengan Transjakarta, yaitu merevitalisasi dan memberi nama halte Transjakarta menjadi halte Swadharma para Konpop. Selanjutnya ada kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan talenta mahasiswa dan kegiatan rekrutmen. Selanjutnya ada program Paradaya Movement 2.0. Para Concord meluncurkan Paradaya Movement 2.0 ini untuk keberlanjutan dari program pemberdayaan yang sudah ada. Selanjutnya ada fasilitas fasilitas sertifikasi halal untuk UMKM. Para Concord menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekosistem yang lebih luas dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Saya Latifah Dewi Wulandari dengan NIM akhir 267 akan menjelaskan tentang inovasi operasional. Ini ada kesalahan. Yang pertama, kolaborasi R&D dan produksi. Paragon melibatkan tim produksi sejak awal pengembangan produk untuk memastikan formula R&D dapat diproduksi secara efisien tanpa hambatan teknis. Yang kedua, continuous improvement, Kaizen. Perbaikan kecil namun konsisten dilakukan rutin oleh tim kerja untuk meningkatkan efisiensi, seperti menyusun ulang posisi mesin agar output naik tanpa menambah tenaga kerja. Yang ketiga, digitalis produksi dan QC. Paragon menggunakan LOT dan sistem digital untuk pemantauan real-time produksi dan pengendalian mutu yang lebih cepat dan akurat. Yang keempat, otomatisasi dan robotik. Pengguna robot untuk proses pengisian hingga pengemasan membantu meningkatkan kecepatan, konsistensi, dan kesiapan produksi saat permintaan naik. Yang kelima, proses reengineering. Evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis dilakukan secara berkala. Contohnya, sistem pencatatan bahan baku diubah dari manual ke ERP untuk efisiensi dan akurasi. Yang keenam, lean manufacturing. Paragon mengurangi pemborosan di semua tahap produksi dengan metode SMED. Waktu setup mesin berkurang drastis dari 45 menjadi 12 menit. Yang ketujuh, inovasi supply chain. Membangun supply chain terintegrasi dan kemitraan jangka panjang dengan pemasok serta menggunakan data prediktif untuk perencanaan logistik yang tepat. Yang ke-8, reverse engineering. Menganalisis produk kompetitor untuk benchmarking, lalu menciptakan produk unggul yang sesuai dengan pasar Indonesia tanpa menjiplak. Yang ke-9, budaya inovatif. Melalui program Ide Box dan Innovator Award, karyawan dari semua divisi didorong untuk mengusulkan ide perbaikan, membentuk budaya inovasi yang menyeluruh. Kemudian ada bisnis model yang saat ini digunakan pada PT Paragon ada Nurhayati Subakat,
tidak pernah menyangka usaha rumahan yang berawal mula bernama PT Pusaka Tradisi Ibu telah menjadi sebesar ini. Usahanya tidak sia-sia. Bisnis kosmetiknya semakin berkembang. Produk pertamanya adalah Putri, yaitu produk salon homemade seperti sampo, conditioner, dan lainnya. Lalu Nur Hayati menawarkan produk tersebut ke beberapa toko kecil untuk dijualkan produknya ke konsumen. Tetapi produk tersebut sempat ditolak dari beberapa toko. Nur Hayati pun beralih menawarkan produknya ke beberapa salon dan sempat ditolak juga. Tetapi dia tidak pernah menyerah sampai di mana produknya diterima dengan salon tersebut. Pada tahun 1995, Nur Hayati ini membuat produk wadah yang menggunakan model bisnis B2B, yaitu business to business. Setelah berkembangnya produk wadah, PT Paragon tersebut mengubah model bisnisnya dari B2B ke B2C di tahun 2009 dan mulai kirim ke toko-toko. Bisnis model terbarunya yaitu ada menggunakan bisnis model Canva. Yaitu yang pertama ada key partners atau mitra utama, eh, distributor dan pengecaran. Yang kedua ada influencer untuk promosi dan institusi pendidikan untuk program pelatihan kecantikan. Kedua ada key activities atau aktivitas utama, yaitu ada penelitian dan pengembangan produk kosmetik inovasi, produk massal, produk kosmetik berkualitas, distribusi produk secara luas, baik online maupun offline. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan tentang kecantikan. Yang ketiga ada value proposition, yaitu posisi nilai. Ada harga yang kompetitif untuk berbagai segmen pasar, beragam pilihan produk untuk kebutuhan kecantikan dan perawatan kulit, edukasi untuk mengenali semua jenis kulit dan latar belakang. Yang terakhir ada komitmen terhadap keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Ada konsultasi langsung melalui aplikasi dan media sosial. Ada layanan pelanggan yang responsif melalui chat. Terakhir ada program loyalitas seperti membership dan diskon eksklusif. Yang kelima ada channels, yaitu saluran, toko offline, toko online resmi, dan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ada media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok. Kemudian ada program kerjasama dengan salon kecantikan dan klinik. Yang keenam ada customer segment, yaitu segmen pelanggan. Yang terdiri dari wanita muslim yang mencari produk halal, generasi muda yang ingin produk kosmetiknya trendy dan terjangkau. Kemudian ada pelanggan yang peduli dengan ramah lingkungan. Yang ketujuh ada key research, yaitu sumber daya utama. Ada pabrik produksi kosmetik teknologi tinggi. Yang kedua ada tim ahli riset dan pengembangan produk, kemudian reputasi merek wadah, makeover, dan Femina. Dilanjut jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia, data pelanggan untuk analisis tren dan kebutuhan pasar. Berikutnya ada 8, yaitu cost struktur biaya. Pertama ada biaya bahan baku untuk produksi kosmetik, biaya penelitian dan pengembangan produk baru, biaya pemasaran digital atau offline, biaya distribusi dan logistik, investasi dengan teknologi dan infrastruktur. Yang kesembilan ada revenue streams, yaitu sumber pendapatan. Ada layanan berlangganan, misalnya beauty box,
program pelatihan kecantikan mau dari offline maupun online, ada kolaborasi eksklusif dengan merek atau influencer. Perkenalkan, nama saya Ica Fernanda dengan NIM 202404110242. Selanjutnya adalah strategi brand. Strategi merek saat ini. Yang pertama, diversifikasi merek Wardah, yaitu produk halal dan spiritual, makeover, yaitu produk yang profesional dan inklusif, Emina, yaitu produk untuk remaja, Kaf, yaitu produk untuk pria dan berbahan alami, produk putri, yaitu produk untuk rambut dan profesional. Inovasi teknologi dan ilmiah, virtual makeup, kerjasama Perfect Crop. Yang kedua adalah lab khusus, warna, wewenangan, dan wewangian, dan sunscreen. Yang ketiga, kampanye inklusivitas. Itu untuk semua warna kulit. Strategi merek baru, Air Love Life. Itu aroma penambah mood, halal, vegan, dan ramah lingkungan. Fokus pada kulit dan pikiran. Yang kedua, Paragon Kreatif. Dan konten edukasi kecantikan di media sosial. Yang ketiga, produk bayi alami tanpa paraben, pakai fermentasi alami, aman dan ramah lingkungan. Gadis, Perkenalkan, saya Nida Haura Najla dengan akhir NIM 250. Selanjutnya saya akan membacakan sumber daya dan infrastruktur organisasi. Sumber daya dan infrastruktur PT Paragon Technology and Innovation, kantor pusat mengelola fungsi administrasi dan kepegawaian. Fasilitas produksi, kapasitas produksi lebih dari 80 juta unit per tahun dengan sistem utilitas dan pengolahan air yang canggih. Pusat distribusi mendistribusikan produk ke seluruh Indonesia. Sumber daya manusia, lebih dari 10.000 karyawan yang tersebar di berbagai departemen. Riset dan pengembangan, mengembangkan produk kosmetik inovatif dan berkolaborasi dengan institut pendidikan. PT Paragon Technology and Innovation memiliki sumber daya dan infrastruktur yang kuat termasuk kantor pusat di Jakarta Selatan, fasilitas produksi di Tangerang dengan kapasitas produksi 80 juta unit atau per tahun, pusat distribusi strategis, sumber daya manusia lebih dari 10.000 karyawan. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan atau R&D yang fokus pada inovasi produk kosmetik. Perkenalkan, saya Fitri Hidayatulnisa dengan NIM 258 akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan inovasi pada PT Paragon Technology and Innovation. Jadwal dan kegiatan inovasi PT Paragon diantaranya, yang pertama ada Beauty Science Tech, yaitu acara tahunan yang menggabungkan beauty dan science dengan menghadirkan teknologi terkini. Pada 2024, acara ini diadakan di Surabaya pada periode 24 sampai 27 Oktober dan di Jakarta pada periode 28 November sampai 1 Desember. Acara ini meliputi berbagai zona interaktif, talk show, dan pameran inovasi dari berbagai brand di bawah naungan Paragon Corp. Kemudian Anda bisa mencari video dan informasinya terkait acara ini di YouTube dengan kata kunci Beauty Science Tech 2024. Selanjutnya ada Skin Genomic Research. Ini merupakan penelitian yang berinisiatif untuk memahami permasalahan kulit masyarakat Indonesia melalui pendekatan genomik.
Kemudian selanjutnya ada kolaborasi dengan universitas, yaitu lebih tepatnya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk mengindikasikan adanya kegiatan inovasi dan pengembangan talenta yang berkelanjutan. Contohnya adalah pembangunan Paragon Corp Collaborative Space di UGM. Yang selanjutnya ada Inspiring Lecturer Paragon, program peningkatan kapasitas untuk dosen perguruan tinggi yang pendaftarannya dibuka hingga 5 November 2023. Kemungkinan program ini akan terus diadakan hingga masa-masa mendatang. Kesimpulan, Paragon adalah perusahaan lokal yang sukses membangun inovasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Inovasi tidak hanya produk, tapi juga proses produksi, digitalisasi, layanan, dan model bisnis. Dukungan manajemen, budaya inovatif, serta kolaborasi R&D dan produksi menjadi kunci keberlanjutan inovasi Paragon. Rekomendasi inovasinya yang pertama, co-creation dengan konsumen, melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk untuk meningkatkan relevansi dan loyalitas. Yang kedua, perluas digitalis, optimalkan teknologi digital di semua rantai nilai, termasuk pemasaran dan layanan pelanggan. Yang ketiga, diversifikasi model bisnis digital, kembangkan layanan seperti beauty box berbasis langganan, edukasi online, dan e-commerce berbasis AI. Yang keempat, inovasi produk berkelanjutan, fokus pada bahan ramah lingkungan, kemasan daur ulang, dan produksi minim limbah. Yang kelima, ekosistem inovasi internal, perkuat program inovasi internal agar ide-ide muncul dari seluruh karyawan. Yang keenam, transformasi layanan digital, gunakan teknologi seperti AI, Catbox, virtual try-on, dan aplikasi edukatif interaktif. Yang ketujuh, kemitraan strategis. Bentuk aliansi dengan startup dan penelitian untuk inovasi di bidang kecantikan dan teknologi lokal. Yang kedelapan, manajemen inovasi fleksibel. Terapkan pendekatan Angel untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.